Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa membalah. Teman-teman dan jamaah dimanapun berada, kita masih di acara belajar sirah lewat video ya. Sebelum kita membahas tema penting, yaitu tentang kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu episode lagi yang akan kita bahas. Walaupun ini tema agak sensitif, ya, kendati pun sudah dibahas oleh para ulama generasi awal, ya, yaitu tentang tema kedua orang tua baginda Rasul SAW, yaitu Abdullah dan Aminah. Ya, lebih fokusnya apakah kedua orang tua Rasul SAW ini masuk surga atau neraka. Nah, ini pembahasan klasik, ya, sampai kemudian hari ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, kalau kita telaah, ya, paling tidak ada dua hadis, ya, yang menjadi sumbernya terjadinya perbedaan pendapat tersebut, dan kedua-duanya, ya, terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Artinya secara sanad gitu, ya, ini diakui kesahihannya, ya. Nanti kita belum bicara matannya, ya. Nah, pada hadis yang dimaksud adalah hadis nomor 203, ya, pada babu bayani anna man mata 'alal kufr fahuwa finnar wa la tanaluhu syafa'atun wa la tanfa'uhu qarabatul muqarrabin, ya. Jadi bab tentang penjelasan man mata 'alal kufr, barang siapa yang meninggal dalam keadaan kafir, maka dia masuk neraka dan tidak bermanfaat baginya syafaat ataupun pertolongannya orang-orang dekatnya atau kerabatnya, ya. Nah, bunyi hadisnya, ini hadis dari Anas bin Malik, ya, radhiyallahu anhu, mengatakan anna rajulan qala, bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW, bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, katanya, aina abi, ya, di mana ayahku? Qala finnar, ya, dia berada di neraka. Falamma qaffa da'ah faqala inna abi wa abaka finnar. Ketika laki-laki ini pergi dari Rasulullah SAW, ya, tentu dengan mimik yang kecewa, ya, maka Nabi bersabda, inna abi wa abaka finnar, sungguhnya ayahmu dan sungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Nah, ini hadis pertama. Berdasarkan hadis ini, ya, maka secara tekstual bisa difahami bahwa inna abi wa abaka finnar, ya, sungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Clear, jelas secara tekstual, ya. Nah, hadis yang kedua adalah dalam kitab yang sama dalam Sahih Muslim, hadis nomor 976 dan 976, ya. Bab isti'dzanun Nabi Rabbahu Azza wa Jalla fi ziarati qabri ummihi. Bab tentang izinnya Rasulullah, Nabi minta izin kepada Tuhannya untuk menziarahi makam ibunya. Dari riwayat, ya, dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan qala Rasulullah, Rasul bersabda, ista'zantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'zan li, wasta'zantuhu an azura qabraha fa azina li. Aku minta izin kepada Tuhanku an astaghfira li ummi, untuk memintakan ampun untuk ibuku. Falam ya'zan li, ya, dan tidak diperkenankan. Dan aku meminta izin agar an azura qabrahu, mengunjungi, menziarahi makamnya. Fa azina li, maka aku pun diizinkan. Ya, dalam riwayat yang mirip pada hadis yang berikutnya, ya, pada halaman yang sama juga dikatakan dari Abu Hurairah, qala zara Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi, ya, suatu saat Nabi mengunjungi makam ibunya, fabaka wa abaka man hawla, Nabi menangis dan membuat yang lain juga menangis. Faqala, Nabi bersabda, ista'dzantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'zan li, aku minta ampun untuk ibuku, ya, falam yu'zan li, tapi tidak izinkan. Wasta'dzantuhu fi an azura qabraha fa azina li, tapi ketika minta izin untuk menziarahi kuburnya diizinkan. Fazuru al-qubur fa innaha tudzakkirul maut, maka
ziarah kubur karena itu mengingatkan kematian. Ini dua hadis yang menjadi dalilnya. Sebagian mengatakan bahwa ayah Rasulullah dan ibunya tadi dikatakannya berada di neraka. Namun tentu saja ini bukan pendapat yang final dan diiyakan oleh semua ulama. Ya, banyak ulama dulu ya di generasi awal, misalnya Imam Jalaluddin Suyuti ya, menyangkal dan tidak sependapat dengan hal ini. Beliau bahkan menulis banyak buku yang menjelaskan bahwa kedua orang tua baginda Rasul berada di surga. Nah, bagaimana penjelasannya? Pak ulama yang mengatakan bahwa kedua orang tua baginda Rasul SAW di surga ini berdasarkan pada keumuman ayat dalam surat Al-Isra ya, yang bunyinya wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah, dan kami tidaklah mengazab suatu kaum ya, hatta nab'atha rasulah, sebelum kami mengutus kepada mereka seorang rasul. Nah, artinya kedua orang tua baginda Rasul ini kan hidup pada masa qabla risalah, bahkan qabla milad, sebelum Nabi dilahirkan. Logikanya bagaimana mungkin mereka bisa beriman? Ya, karena risalah itu belum datang. Sementara risalah sebelumnya, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim, kalau kita baca sejarah, ya, ini sudah berlangsung lama, walaupun masih ada sisa-sisanya. Dalam video-video sebelumnya, silakan dicek ya, kita sudah jelaskan tentang agama bangsa Quraisy pada waktu itu, di mana awalnya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala ya, berdasarkan agama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Lalu kemudian Ammar bin Luhai yang seorang tokoh dari kabilah Bani Khuza'ah merusak semua itu dan membuat kafir Quraisy ya, menyembah berhala pada waktu itu. Dan masih ada beberapa tokoh yang masih hanif. Nah, artinya wallahu alam kita tidak tahu, dan dalam konteks ini logikanya ini yang berpendapat bahwa kedua orang tua baginda Rasul terbebas dari azab neraka, kan mereka belum mendapatkan risalah ya, dan ini juga kurang tepat ya kalau kemudian ada yang mengatakan menyebutkan bahwa kedua orang tua baginda Rasul setelah masuk neraka ini bukan hal yang aib, artinya bukan merendahkan Nabi. Toh para nabi sebelumnya juga demikian. Nabi Ibrahim ayahnya di neraka, kemudian istri Nabi Lut, kemudian keluarga Nabi Nuh ya, dan seterusnya ya. Mereka juga di neraka keluarganya. Itu beda kasus. Nah, Nabi Ibrahim itu ya sempat ketemu Ibrahim dan diajak, tapi kan nggak mau. Ya, istri para nabi, Nabi Lut, Nabi Nuh juga demikian. Ya, ketemu nabinya, Kan'an anaknya Nabi juga ketemu Nabi. Kalau Nabi Muhammad kan enggak. Jadi kedua orang tua baginda Rasulullah tidak sempat ketemu Rasulullah. Bagaimana mereka bisa beriman? Maka berlakulah ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah tadi itu. Ya. Nah, karena itu ini bagian perbedaan pendapat. Tentu saja dari zaman dulu sampai sekarang ya terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, dan kita harus berhusnuzon bahwa kedua belah pihak tentu ingin berniat positif. Artinya baik yang mengatakan bahwa kedua orang tua baginda Rasul masuk neraka ya, itu maksudnya ya, mereka pengen menghargai Nabi, lalu kemudian mendengarkan artinya sabda, artinya Nabi sendiri yang mengatakan. Nah, ini bagian dari cara menghargai Rasulullah, menghormati beliau dengan cara mengiyakan kalimat-kalimatnya, hadis-hadis ini ya. Dan sebaliknya mereka yang mengatakan bahwa kedua orang tua baginda Rasul di surga juga berharap demikian ya. Nah, sebagai penutup, pendapat yang ketiga barangkali lebih arif ya, atau menjadi jalan tengah bahwa nasib ya, orang-orang yang sebelum datang risalah itu ya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala pasti adil ya. Allah tidak mungkin zalim, dan termasuk juga Allah pasti akan adil memperlakukan ya kedua orang tua baginda Rasul SAW. Tentu ya kita berharap, saya secara pribadi berharap betapa bahagianya baginda Rasul SAW kalau kedua orang tuanya berada di surga, dan itu menjadi harapan kita semua insya Allah. Demikian, semoga bisa memberikan pencerahan. Saya Happy Andi Bastoni, kita bertemu lagi dalam seri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.